Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazana Biasa Rasad, kelas 6 Imam Maliki. Perkenankan saya berkisah tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Belum lama terlepas dari pemboikotan penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan duka cita yang sangat amat mendalam. Tahun kesian ini dijuluki dengan Al-Huzn. Julukan ini merujuk pada kematian Abu Thalib dan Siti Khadijah. Abu Thalib sosok paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari seluruh tindakan musuh, sementara Siti Khadijah istri Nabi Muhammad yang mendukung penuh dakwah dan risalah Nabi. Setelah ditinggal dua orang paling berjasa di hidupnya, Nabi Muhammad kembali mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy. Dalam tekanan kafir Quraisy dan kesedihan ditinggal orang-orang yang dicintainya, keajaiban itu datang. Suatu hari, Rasulullah memutuskan untuk bermalam di rumah Ummu Hani. Di kediaman sepupunya itu, beliau memutuskan untuk tidur sebentar, namun hatinya tergerak untuk mengunjungi Ka'bah. Berdiam diri di Ka'bah, rasa kantuk itu pun datang menghampiri, dan putra Abdullah itu pun tertidur kembali. Saat terlelap, sayup-sayup Jibril datang dan membangunkannya hingga 3 kali. Setelah terbangun, Rasulullah diajak berkelana melintasi malam menggunakan kendaraan yang dinamakan burak. Dengan burak yang melaju kencang bersama malaikat, Rasulullah terbang melintas di atas kota Mekah yang sangat dikenalinya itu. Menyaksikan gurun pasir luas, bak hamparan permadani, dan tanpa terasa telah melewati Yasrib dan Khaybar. Saat kendaraan burak yang ditumpangi Nabi melewati gelap malam, sampailah di suatu tempat yang dinamakan Masjidil Aqsa, Palestina. Di tempat suci itu, Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu, lalu memimpin para rasul pilihan Allah itu beribadah pada sang pemilik alam raya ini. Peristiwa itu dikenal dengan Isra. Setelah beribadah, Nabi Muhammad SAW diangkat lagi menuju langit, melewati langit yang bertingkat-tingkat dengan tempo singkat kurang dari semalam. Nabi berhasil menembus lapisan-lapisan langit yang sangat amat jauh, bahkan hingga ke puncak Sidratul Muntaha. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Mi'raj. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat 50 kali sehari semalam bagi orang-orang yang beriman. Setelah turun dari puncak langit tertinggi, beliau bertemu dengan Nabi Musa yang memberikan saran agar meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi jumlah sholat yang diwajibkan. Setelah beberapa kali naik dan turun, Rasulullah akhirnya diberikan keringanan hingga hanya 5 kali kewajiban sholat dalam sehari. Tetapi Nabi Musa masih memberikan saran agar meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saran itu ditolak oleh Rasulullah lantaran beliau terlalu malu karena berulang kali minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terjadi hanya dalam sekejap, tetapi memori Rasulullah berhasil menyimpan pengalaman menakjubkan yang amat padat di sana. Sekembalinya dari Isra Mi'raj, Rasulullah menceritakan pengalamannya itu ke para sahabat beserta penduduk Mekah yang lain. Mulai dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pengembaraan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini seakan menjadi ujian keimanan bagi seluruh umat muslim, sekaligus menjadi tantangan bagi Rasulullah untuk meyakinkan kafir Quraisy. Pada saat itu, Abu Bakar menjadi orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sementara penduduk Mekah yang lain menganggap Nabi SAW telah berdusta. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi tonggak bagi Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang membawa risalah Islam, sekalipun sulit dipahami kebanyakan orang.
Peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan banyak pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Selain menjadi bukti kekuasaan Allah atas segala yang ada di bumi dan langit, juga menjadi penghibur hati Nabi Muhammad yang bersedih karena ditinggal orang-orang yang dicintainya. Hanya beliau yang diberikan kemuliaan untuk melakukan perjalanan menakjubkan hingga ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad diperintahkan langsung untuk mendirikan sholat bagi seluruh umat Islam, tidak seperti perintah ibadah lainnya yang disampaikan lewat perantara Jibril. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendirikan sholat bagi setiap insan muslim di dunia. Kasih sayang Allah yang tak terbatas tatkala Nabi meminta keringanan dari 50 kali hingga hanya 5 kali dalam sehari. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu menjalankan sholat, mendekatkan diri dengan Sang Pemilik, dan meningkatkan kualitas sholat kita, berharap hanya kepada Sang Pencipta. Demikian yang bisa saya kisahkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.